Pas dengar kata marketing, apa yang ada di otak lu? Bagiin brosur, iklan di sosmed. Nggak sepenuhnya salah sih. Lu tau gak sih kalau misalnya lu jago masarin brand di internet, itu ada suatu kemampuannya sangat dicari karena bisa bikin brand tambah cuan. Keuntungannya kagak main-main. Gue tahu sekarang pasti ada yang skeptis. Masa sebegitunya sih? Mungkin terkesan too good to be true, tapi ini seriusan beneran bisa terjadi, guys. Banyak banget brand-brand yang bisa menggunakan digital marketing untuk akhirnya cuan. Tapi sebelum gue ngebahas lebih detail lagi, yuk kita sama-sama dengerin fundamental digital marketing. Buat lu yang mau cuan, pastiin lu nonton sampai habis. Hai warga kreatif, nama gue Agus Halim dan di hari ini gue bakal kasih tau kalian fundamental digital marketing. Buat kalian yang di sini pengen belajar digital marketing, pastiin kalian nonton sampai habis. Oke, pertama, apa sih digital marketing itu? Singkatnya, pemasaran dunia digital. Dan sebenarnya kagak juga plek-plek langsung jualan produk lu. Ada juga tujuan lain yang lu harus tahu. Seperti yang kalian bisa lihat tadi di gambar, digital marketing itu bikin orang-orang kenal sama brandnya kita. Intinya si calon pembeli kalau bisa melihat brand kita, seakan-akan tuh mereka tuh melihat suatu sosok. Dan tugasnya brand adalah memberikan sosok itu persona. Apakah serius, apakah profesional, apakah playful. Semua itu tergantung arahan brand yang kalian punya. Digital marketing itu juga sangat penting untuk kita tahu pembeli kita tuh maunya apa. Kalau ibaratnya itu layaknya jembatan. Misalnya lu sudah mempunyai sasaran calon pembelinya kalian. Kira-kira biar produk dan jasanya kalian itu bisa dibeli dengan calon pelanggan kalian, harus seperti apa sih gaya hidupnya? Fungsinya apa ini dilakuin? Untuk menjaga loyalitas, kesetiaan calon pembelinya kalian begitu mereka sudah berinteraksi dengan brandnya kalian. Nah, pertanyaan besar yang ada di video ini adalah gimana caranya kalian bisa bikin kalian punya calon pembeli menjadi pelanggan dan akhirnya setia dengan brandnya kalian. Kuncinya ada di audience persona. Lalu apa sih audience persona itu? Audience persona itu adalah karakter fiksi dari target pasar yang kalian itu pengen coba raup. Isi detailnya bisa mencakup banyak hal. Mulai dari yang umum seperti jenis kelaminnya mereka, sampai sesuatu yang spesifik seperti gaya belanjanya mereka. Dan salah satu tips yang paling mudah untuk audience persona ini adalah kalian kasih nama. Percaya nggak percaya, ini nama ada sesuatu yang sangat penting. Contoh kalau misalkan brandnya kalian itu adalah mouse gaming. Dimana kalian harus mikir kira-kira audience persona ini namanya siapa. Terus coba kalian kerucutin lagi tuh, kalian turunin lagi. Kira-kira yang nge-review gaming ini bentuknya seperti apa. Contoh kalau misalnya audience persona itu kuliah dan di bidang IT. Dan kalian kasih nama Kevin. Atau misalkan lu punya brand jualan seblak frozen. Lu kasih mungkin audience personanya namanya Nurul. Loh berarti digital marketing itu cuma asbun-asbun doang dong, bacot-bacot doang dong bro. Bukan cuma bacot atau cerita bohongan. Lebih tepatnya, kita membuat audience persona ini untuk kita bisa mempunyai empati terhadap audience tersebut dan gaya hidupnya seperti apa. Fungsi apa untuk kita kagak salah target pasarnya. Udah ngomongin audience persona, gue pengen ngomongin berikutnya adalah customer journey. Apa itu customer journey? Saat orang udah ketemu sama brandnya kita dan akhirnya membeli barangnya kita. Secara garis besar, tahapannya tuh seperti ini. Sekarang gue pengen bahas satu-satu. Pertama adalah awareness. Saat calon pembeli, audience sudah ketemu sama kita sebagai brand, user persona kita, tapi baru tahu-tahu doang. Dia belum mempunyai rasa ketertarikan untuk akhirnya tuh membeli. Contohnya kalau misalnya mereka itu akhirnya menggali informasi yang lebih penting untuk mereka itu bisa mencocok logikan, memberikan narasi bahwa barang itu cocok untuk gaya hidupnya mereka. Kalau misalnya kalian berhasil bikin calon pembelinya kalian itu masuk ke tahap ini, selamat. Mereka bakal kepoin kalian punya brand. Dan itu yang namanya consideration. Setelah tahap ini, lanjut ke tahap berikutnya adalah belum tentu mereka bakal langsung beli. Kalian malah mungkin banget dibanding-bandingkan dengan brand-brand lain. Gue yakin semua orang bisa relate ini, dimana kalian ketemu suatu ads dan kalian suka mungkin sama produknya, tapi kalian malah kepoin produk tersebut dan cari apakah ada alternatif yang lebih baik. Mau itu lebih cepat, lebih murah, ataupun lebih bagus. Asumsi akhirnya mereka suka banget sama barangnya elu, mereka yakin untuk memilih produknya elu, itu akan masuk ke tahapnya namanya conversion. Apa itu conversion? Saat orang tuh akhirnya membeli produknya elu. Udah tuh, lu akhirnya dapat uang dari calon pembeli lu yang akhirnya sekarang udah jadi pembelinya lu. Nah, abis itu apa nih? Akan jadi dua kemungkinan, di mana orang tersebut menjadi sesuatu yang advokat banget
dia suka banget sama brand produknya lu, atau dia itu berasa barang lu tuh meh. Pebisnis manapun pasti pernah ngerasain dua hal ini. Buat kalian yang akhirnya mendapatkan advokat, congrats. Itu artinya kalian sudah masuk ke tahap yang namanya loyalty. Dan membuat calon pembeli kalian menjadi pembeli dan akhirnya jadi loyal sama kalian sangat penting banget. Karena itu yang akan membuat budget marketing kalian makin hemat. Karena pelanggan yang sudah puas dan berasa mereka itu relate dengan brandnya kalian, akan secara tidak langsung ngomongin brandnya kalian ke circle-circle-nya mereka tanpa kalian harus bayar apapun. Dan dari orang-orang loyal tersebut, akhirnya ngebuat sales funnel kalian lebih besar lagi. Dan itulah tahapan terakhir dari customer journey, yaitu advocacy. So, pertanyaan besar berikutnya adalah gimana caranya ngebuat kalian punya customer itu pengen setia sama brandnya kalian. Karena hari ini kita ngomongin spesifik digital marketing, caranya itu sebenarnya banyak banget, tapi kalau kita memakrokan secara generik ada dua, mau organik ataupun ads. Bedanya apa organik dan berbayar? Organik berarti pelanggan lu tuh nemu konten lu secara organik tanpa harus ada iklan. Contohnya apa? Kalau misalnya lu lagi nge-google mendadak lu punya konten itu di paling atas satu tuh nge-google tanpa kalian harus bayar apapun. Itu adalah organik. Contoh lain lagi, kalau misalnya kalian lagi nge-scroll sosmed, itu kalian itu kagak ada iklan sama sekali, orang itu udah ketemu sama kalian punya konten. Itu adalah organik. Sedangkan kalau misalkan berbayar atau ngomong kerennya ads, ya sesuai namanya, kalian itu membeli slot iklan untuk kalian itu muncul di handphone calon pembelinya kalian. Pendekatan pembuatan konten iklan berbayar ataupun organik juga banyak banget caranya. Ada beberapa brand yang pengen sifatnya itu generic, bisa menjangkau semua orang. Kayak iklan-iklan di TV yang ngenalin brand tertentu. Terus ada juga iklan di internet yang sangat spesifik. Contoh khusus orang yang pengen beli tas ransel buat hiking. Tapi terkadang kedua iklan ini bisa saling overlap. Dalam artian tujuannya promosiin suatu brand sekaligus ngejaring lebih banyak pembeli. Ada contohnya, lu bisa cek sendiri beberapa brand yang melakukan kode promo ataupun coba gratis di akhir video. Semua ciri-ciri yang dari tadi gue ngomongin, kalian tuh bisa ketemu di beberapa digital marketing channel. Contohnya ada konten marketing di mana lu bikin blog buat kasih informasi edukatif dan promosiin barang. Lu pun bisa ketemu artikel berkat taktik hasil SEO yang hasil pencariannya tuh muncul di halaman pertama Google. Terus buat kalian yang suka nge-scroll timeline di beberapa media sosial, kalian pasti aware banget dengan konten marketing, yaitu ngepromosiin brand lewat mereka punya official account. Apa metodenya cuma berhenti di Google Ads ataupun media sosial marketing? Jelas ya kagak. Salah satu yang sangat underrated buat gua adalah email marketing. Contohnya apa email marketing? Kalian bisa bikin suatu bulletin khusus untuk kalian punya pelanggan yang sudah subscribe ke email newsletternya kalian. Dimana di email newsletter itu banyak banget yang kalian bisa lakuin. Kalian bisa kasih link promo, exclusive items, bikin orang itu kayak terkesan mereka tuh antusias saat mereka itu melihat kalian punya newsletter muncul di email inboxnya mereka. Dan habis itu ada yang namanya affiliate marketing, dimana kalian itu bisa memberikan link khusus untuk kalian punya pembeli atau advokat atau orang-orang yang loyal sama mereka untuk mereka itu coba jualkan lagi. Dan saat mereka menjual kalian punya link, mereka itu akan mendapat suatu imbalan setiap orang itu check out dari mereka punya link. Atau yang paling tradisional, lu bisa taruh aja lu punya iklan banner ads di beberapa website dan lu akan bayar sesuai dengan berapa banyak orang yang ngelihat banner ads tersebut. Oke, itu adalah fundamental digital marketing yang gue bisa bagiin di video hari ini. Metodenya emang banyak banget tapi tujuannya sama, yaitu mencari impression. Apa itu impression? Gimana caranya orang tersebut, calon pembeli tersebut bisa ketemu sama brandnya lu dan mempunyai ketertarikan terhadap brandnya lu, dan harapannya mereka tuh akhirnya membeli dan menjadi advokat terhadap brandnya lu. Loh, gimana cara bisa bikin mereka kayak gitu? Udah iklan aja kali bro. Buat kalian yang punya rasa dan tahu lebih tinggi lagi gimana caranya bisa ngelakuin ini semua, tungguin video gue berikutnya. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.